Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Vita Walanda. Kali ini kita akan belajar masih dalam mata kuliah telaah kurikulum 2, yaitu tentang bahan ajar. Oke, langsung saja kita buka filenya. Oke, teman-teman, kita belajar terkait dengan bahan ajar. Nah, sebelum kita berbicara luas terkait dengan bahan ajar, yang pertama kita harus mengetahui apa itu bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan seperangkat materi ataupun substansi pembelajaran, biasanya dikenal dengan teaching material, yang disusun secara sistematis, di mana menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya bahan ajar ini, itu akan memungkinkan ataupun mempermudah siswa untuk mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif itu mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Nah, ini menurut secara umum, ya, itu pengertian secara umum. Nah, bagaimana dengan pendapat para ahli tentang pengertian bahan ajar? Nih, ada beberapa ahli menyampaikan pendapat mereka. Yang pertama di sini ada menurut Abdul Majid. Menurut Abdul Majid, beliau mengatakan bahwa bahan ajar ini adalah segala bentuk bahan ataupun informasi, alat ataupun teks yang digunakan untuk membantu guru ataupun instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian menurut Pane, bahan ajar ini adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Ini ada juga menurut Prastowo pada tahun 2012 pada halaman 17 dalam bukunya, itu bahan ajar, beliau berpendapat bahwa bahan ajar ini pada dasarnya merupakan segala bahan, baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang tadi telah saya bacakan, ya, maka saya menyimpulkan bahwa bahan ajar ini adalah seperangkat materi, ya, seperangkat materi pelajaran yang dapat membantu sehingga dapat tercapailah suatu tujuan kurikulum yang disusun secara sistematis dan utuh, sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan, memudahkan siswa untuk belajar dan memudahkan guru untuk mengajar, ya. Nih, apa sih sebenarnya tujuan dari penyusunan bahan ajar? Yang pertama, membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa materi ataupun apa saja yang terdapat pada kompetensi dasar dan standar kompetensi itu untuk dicapai. Nah, kemudian berikutnya, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Ya, bahan ajar ini kan ada beberapa macam bahan ajar ataupun beberapa jenis bahan ajar, nanti sebentar kita akan bahas juga. Sehingga dengan adanya atau tersedianya berbagai jenis bahan ajar ini, bahan ajar cetak bisa berupa buku, kemudian modul,
sehingga dari situlah bisa mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Nah, kemudian memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Apa sih sebenarnya manfaat dari bahan ajar itu? Yang pertama, yaitu diperoleh bahan ajar itu yang sesuai, ya, yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, kemudian kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Jadi ketika buku teks tidak ada, itu tidak menjadi suatu hambatan, karena guru bisa membuat suatu bahan ajar sehingga walaupun tidak ada buku teks, tetapi karena guru sudah membuat bahan ajar sehingga tidak tergantung lagi kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Kemudian ketiga, bahan ajar ini menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Jadi guru ini dia menyusun bahan ajar itu dia menggunakan berbagai macam referensi, baik dari buku ataupun internet ataupun artikel lainnya. Nah, beliau itu mereka merangkum dengan kata-kata ataupun kalimat yang sederhana yang bisa membuat siswa itu lebih menarik untuk membacanya. Kemudian menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Kelima, bahan ajar itu akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa, karena siswa itu akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi dari bahan ajar bagi guru? Yaitu untuk menghemat waktu pendidik dalam proses pembelajaran, untuk mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Jadi karena dengan adanya bahan ajar, guru ini tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga memfasilitasi siswa itu dengan adanya bahan ajar, sehingga memudahkan siswa untuk belajar. Kemudian meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif sebagai pedoman bagi pendidik dan dalam proses pembelajaran, sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Kemudian apa sih fungsi dari bahan ajar bagi siswa? Yaitu membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar ataupun mahasiswa yang mandiri. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan alur belajar yang diinginkan. Kemudian agar peserta didik dapat belajar secara mandiri, agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan berpikir masing-masing, agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan waktu dan tempat yang diinginkan, membantu potensi peserta didik. Oh, ini dia sudah terulang ya. Nah, ada macam-macam bahan ajar. Ya, tadi saya telah katakan bahwa ada macam-macam bahan ajar. Jadi tidak hanya bahan ajar cetak saja seperti buku ataupun modul. Nih, bahan ajar cetak itu bisa bentuknya handout, buku, modul, bisa berupa LKS juga, dan bisa berupa foto ataupun gambar. Kemudian ada juga bahan ajar audio, bisa berupa kaset, radio broadcasting. Kemudian ada bahan ajar pandang, bisa berupa video yang akan ditampilkan, baik itu video pembelajaran, video praktikum. Kemudian bisa berupa film singkat. Itu saja terkait dengan bahan ajar. Langsung saja kita masuk ke contoh bahan ajar. Nah, kalau di RPP saya, tugas yang RPP saya itu kan saya membahas tentang asam basa, ya, tentang asam basa.
Jadi saya membuat bahan ajar secara keseluruhan. Ini untuk materi pH asam basa itu dia termasuk pada pertemuan ketiga. Jadi totalnya itu untuk membahas asam basa itu sekitar 10 jam pelajaran. 10 jam pelajaran. Jadi saya merangkum semua untuk bahan ajar saya terkait dengan larutan asam basa, di mana kan larutan asam basa ini kan di dalamnya ada juga ya. Ada teori asam basa, kemudian konsep asam basa, kemudian ada juga namanya kekuatan asam basa, indikator asam basa, kemudian ada juga tetapan keseimbangan asam basa, kemudian ada juga pH asam derajat keasaman, ya kan? Jadi di sini dimulai dari larutan asam basa. Ini ada larutan asam basa itu di sini sejarahnya sedikit, yaitu ini asam dan basa sudah dikenal sejak dahulu, di mana istilah asam itu berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Nah, seperti yang diketahui, zat utama dalam cuka ini adalah asam asetat. Nah, sedangkan untuk istilah basa sendiri itu dia bersifat alkali, berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Jadi alkali itu berarti abu. Juga sudah dikenal lama, diketahui bahwa asam dan basa itu saling menetralkan. Nah, asam tambah basa sama menghasilkan garam tambah air. Nah, sejak berabad-abad yang lalu, para pakar mendefinisikan asam dan basa itu berdasarkan sifat larutan airnya. Nih. Nah, ini bisa dikatakan berupa handout. Ini bahan ajar bentuknya handout. Dan saya juga tadi kan dikatakan bahan ajar itu kan tidak hanya bahan ajar cetak saja, ada juga audio, ada juga bahan ajar pandang. Di sini saya juga ada bahan ajar termasuk audio visual ya. Ini ada beberapa materi ini. Jadi bahan ajar ini terutama untuk konsep asam basa ini, mulai dari teorinya Teori asam basa Arrhenius menjelaskan senyawa asam basa bergantung dengan ion H+ atau OH- yang dilepaskan dalam air. Teori Arrhenius tidak menjelaskan senyawa yang tidak membentuk ion H+ atau OH-. Maka dari itu muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis. Salah satu reaksi asam basa yang tidak melalui pembentukan H+ atau OH- adalah reaksi antara HCl dan NH3 membentuk amonia klorida NH4Cl. Karena keterbatasan Arrhenius, Bronsted dan Lowry mengemukakan teori asam basa berdasarkan dari transfer proton antar molekul yang berbunyi. Dalam reaksi yang melibatkan transfer proton, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor proton. Jika kita lihat kembali reaksi HCl dan NH3, HCl merupakan donor proton dan NH3 merupakan akseptor proton, sehingga HCl adalah asam dan NH3 adalah basa. Contoh lainnya adalah reaksi amonia NH3 dengan air H2O membentuk ion amonia NH4+ dan ion OH-. Di sini kita bisa lihat pada reaksi kiri ke kanan terjadi transfer proton dari H2O ke amonia. Jadi H2O adalah asam dan NH3 adalah basa. Sedangkan dari kanan ke kiri terjadi transfer proton dari NH4+ ke OH-, maka NH4+ adalah asam dan OH- adalah basa. Pasangan NH4+ dan NH3 dinamakan pasangan konjugat asam basa. Begitu juga dengan H2O dan OH-. Pasangan konjugat asam basa terdiri dari dua spesies yang terlibat dalam reaksi asam basa. Asam pada pasangan tersebut disebut asam konjugat dari basa. Jadi NH4+ adalah asam konjugat dari NH3. Sebaliknya, basa pada pasangan tersebut disebut basa konjugat dari asam. Jadi NH3 adalah basa konjugat dari NH4+.
Kekuatan asam basa konjugat adalah kebalikan satu sama lain. Jadi, jika senyawa tersebut merupakan asam kuat, maka basa konjugatnya adalah basa lemah. Jika senyawa tersebut merupakan basa kuat, maka asam konjugatnya adalah asam lemah. Ada juga senyawa yang bersifat asam atau basa bergantung pada reaksi. Senyawa ini disebut amfiprotik. Contohnya adalah ion HCO3-. Pada reaksi dengan HF di sini, ion HCO3- bersifat sebagai aksetor proton, berarti bertindak sebagai basa. Pada reaksi dengan OH- di sini, ion HCO3- bersifat sebagai donor proton, berarti bertindak sebagai asam. Jadi, HCO3- dapat bertindak sebagai asam dan basa, tergantung pada reaksi. Hal ini dikenal sebagai amfiprotik. Beberapa reaksi memiliki sifat asam basa yang tidak bisa dijelaskan dengan teori Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Di sini Lewis mengemukakan teori asam basa berdasarkan reaksi transfer elektron. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Hasil produknya adalah pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Contoh reaksinya adalah amonia NH3 dan boron trifluorida BF3. Reaksi ini merupakan asam basa menurut Lewis karena donasi elektron dari NH3 ke BF3 membentuk ikatan kovalen koordinasi. Di sini NH3 bertindak sebagai donor, jadi NH3 bersifat basa dan BF3 bertindak sebagai akseptor, maka bersifat asam. Kesimpulan dari video ini, pada Bronsted-Lowry yang terjadi adalah transfer proton. Yang berdonasi proton adalah asam, akseptornya adalah basa. Kebalikannya pada Lewis yang terjadi adalah transfer elektron, di mana yang donasi elektron adalah basa dan akseptornya adalah asam. Jangan kebalik ya guys. Jadi ini ada beberapa video pembelajaran terkait dengan materi asam basa, mulai dari teorinya, kemudian ada juga praktikum, ada juga cara menghitung pH asam basa, perhitungan asam basanya. Diketahui tetapan ion. Kemudian ada juga prakteknya, tadi saya katakan prakteknya dengan menggunakan kertas lakmus. Ini asam cuka. Kemudian ada juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk asam basa. Identifikasi. Kemudian ada juga latihan-latihan soal untuk asam basa. Assalamualaikum. Jadi nanti bahan ajar ini bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian para siswa, karena kebanyakan para siswa itu akan merasa kalau istilahnya hanya ceramah mulu ya. Jadi ada juga bahan ajar yang berbentuk audio visual. Biasanya orang-orang murid-murid itu lebih pada cepat nangkap pelajarannya ketika diberikan suatu video ataupun film terkait dengan pembelajaran sesuai dengan materi. Itu saja akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.